Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Matius. Injil Matius adalah Injil pertama dalam Perjanjian Baru dan kita sudah mencapai pasal 22. Saya harap Anda membawa Alkitab Anda mengikuti kami ketika studi ini berlangsung. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun permohonan, silakan kirimkan kepada kami. Dengan anugerah Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang saya akan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum kita masuk ke pasal 22 dan membaca beberapa bagiannya, saya perlu tahu hubungan antara pasal itu dan pasal sebelumnya, pasal 21. Dalam pasal 21, mereka mengajukan pertanyaan kepada Kristus. Dan dia menjawabnya dengan gaya mereka atau menurut metode mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Baptisan Yohanes apakah dari manusia atau dari Allah? Mereka berkata, kami tidak tahu. Dan dia berkata, saya tidak akan beritahu Anda juga. Kemudian dia menyebutkan 3 perumpamaan. Saya melihat dalam 2 perumpamaan pertama ada jawaban atas pertanyaannya dan pertanyaan mereka. Tapi dalam perumpamaan ketiga yang merupakan topik pasal kita, ini tidak dan tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Apa yang terjadi di sini karena ini di luar pemahaman dari pikiran manusia. Hal kedua adalah bahwa ia berbicara dalam perumpamaan pertama tentang dosa terhadap bapa. Ketika sang anak berkata, aku tidak mau. Dan dalam perumpamaan kedua, dosa dilakukan terhadap bapa dan putranya ketika ia mengirim putranya. Dan mereka membunuh putranya, jadi itulah dosa terhadap bapa dan anak. Sementara dalam perumpamaan ini yang akan kita pelajari sekarang, kita akan melihat dosa melawan Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa untuk bersaksi untuk kemuliaan bagi sang putra. Dan sayangnya bangsa ini masih dalam keadaan keras tengkuk. Terima kasih Saudara Yosef. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian akan kembali untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata pada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Kemudian ia berkata padanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, bawa dia pergi dan lempar dia ke kegelapan luar. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mohon komentar Anda tentang perumpamaan ini, perumpamaan pernikahan putra raja. Pertama saya akan mengatakan siapa yang mengira atau berpikir bahwa putra yang dibunuh
Dalam perumpamaan terakhir, dia mereka ambil dari kebun anggur dan dibunuh. Telah bangkit dan pesta pernikahan dirayakan untuknya dalam perumpamaan Bagi ini. manusia ini tidak mungkin. Tepat, namun ini adalah perbuatan Allah. Dia menakjubkan di mata kita. Adapun perumpamaan ini terdiri dari 14 ayat, dibagi menjadi 7 dan 7. 7 yang pertama kita dapat mengatakan tidak ada yang datang, tidak ada yang datang. Adapun 7 ayat kedua dari 8 sampai 14, pernikahan itu dipenuhi dengan tamu. Atau saya juga bisa mengatakan dalam 7 ayat pertama kita melihat penghinaan terhadap kasih karunia si pengundang. Sedangkan dalam 7 ayat kedua kita melihat penghinaan terhadap kekudusan Allah yang mulia sang pengundang. Dan sayangnya manusia berayun di antara dua tim, orang-orang yang benci anugerah Allah dan orang-orang yang menghina kekudusan Allah. Benar. Orang yang menghina anugerahnya yang cuma-cuma. Yang menyelamatkan orang berdosa yang terburuk dan orang-orang yang menghina kekudusannya yang berpikir bahwa hanya melalui praktek belaka dan perbuatan eksternal mereka akan diterima oleh Allah tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, dan tanpa memakai pakaian pernikahan. Jadi Anda telah membagi perumpamaan itu untuk kami menjadi 2 bagian. Ya, Dari 1 sampai 7, ya, undangan diberikan kepada bangsa ya, dan mereka menolak. ya. Dan dalam penolakan mereka menangkap para pelayan dan membunuh mereka. Tetapi ada hukuman. Sebelum Ya. kita masuk ke bagian yang kedua, Ya. kita membaca tentang mereka, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Semua itu tentang orang-orang Yahudi. Ya. Kapan ini terpenuhi? Itu terjadi pada tahun 70 Masehi. 70 Masehi cawan itu meluap. Dan Allah itu sabar. Mungkin mereka akan datang lagi bahkan setelah mereka membunuh putranya dan menolak dia. Tetapi dia menunggu mereka selama 70 tahun dan dia mengirim tentara. Raja mengirim tentaranya dan dia menghancurkan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Anda akan perhatikan, saudara, ayat bahwa di sini ada budak raja dan para prajurit raja dan para pelayan raja. Jadi mereka adalah 3 kelompok yang berbeda. Benar. Para budak raja adalah pelayan yang melayani sekarang. Prajurit raja adalah prajurit Titus Romawi yang menghancurkan kota. Benar. Dan akhirnya para pelayan mengarahkan ke sudut yang akan memisahkan orang-orang baik dari orang-orang jahat. Jadi kelompok pertama dihancurkan yang merupakan kelompok sasaran undangan yang ada di ayat 1 sampai 7 melalui tangan para prajurit Titus Romawi di bawah administrasi Allah. Benar, Tetapi bagian kedua berbicara tentang panggilan yang lebih besar dan holistik. benar. Mohon beritahu Setiap kami orang. tentang hirostisitas panggilan holistik yang terjadi setelah penolakan bangsa akan Kristus dan kehancurannya. Kita menemukan pembicaraan yang sama dengan jelas dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Tapi dia juga mencapai satu tempat yang tidak ada Injil sebelumnya dan Samaria. Tidak hanya itu, dia mencapai apa yang melampaui pemahaman dan sampai ke ujung bumi, pergilah ke bangsa-bangsa. Dan tentu saja ketika kita baca penggenapan sejarah dalam kitab Kisah Para Rasul, kisah 8, Samaria menerima firman Allah, kisah Rasul 10. Cornelius yang bukan Yahudi diselamatkan, lalu Injil Allah mencapai ke ujung bumi. Ini menjelaskan undangan yang kedua yang dimulai dari ayat 8. Melalui Paulus yang memulai perjalanan misinya di bagian kedua kitab Kisah Para Rasul sampai mencapai ujung bumi. Benar, Tetapi ayat 12 Saudara Yosef menarik perhatian kita, yaitu berbicara tentang orang yang tidak memakai pakaian pernikahan. ya. Seseorang yang termasuk di antara mereka yang duduk tanpa pakaian pernikahan. Ada pelajaran apa? Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, dia meremehkan kekudusan Allah. Tentu saja orang yang tidak memakainya di sini adalah satu. Dan kebenarannya adalah bahwa ada ratusan dan mungkin ribuan dan mungkin jutaan yang bersembunyi di antara orang banyak. Di sini seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa mata Allah melihat satu, bahkan jika dia adalah salah satu di antara kerumunan besar. Tetapi Allah dapat membedakannya dan dia mengetahui setiap orang yang menghina kekudusan Allah. Apa yang salah dengan pakaian ini? Faktanya, pakaian kita atau menggunakan bahasa Yesaya, tindakan kebenaran kita seperti kain najis, seperti kain kotor. Jadi saya tidak bisa berdiri di hadapan Allah berdasarkan perbuatan saya. Saya perlu dilahirkan kembali. Saya membutuhkan sifat baru dan hati yang baru dan bersih. Namun orang yang berpikir bahwa dia diterima oleh Allah
dengan dosa dan kejahatannya hidup dalam ilusi. Karena Allah menganggap kebodohan pada malaikat-malaikatnya. Yesaya berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kita harus mempertimbangkan kekudusan Allah. Ya, dia memiliki kasih karunia, tentu saja dia memiliki anugerah yang menerima dan mengubah. Tapi anugerah itu tidak menerima saya apa adanya dan biarkan saya hidup dalam dosa saya. Haruskah kita terus berbuat dosa agar kasih karunia berlimpah? Tentu tidak. Terima kasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 15 pasal 22, kemudian pergilah orang-orang Farisi untuk berunding bagaimana menjerat Yesus dengan pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Siapakah orang-orang Herodian yang pergi bersama murid-murid orang Farisi?" Silakan Saudara Yosef. Orang-orang Farisi diketahui bahwa mereka adalah satu kelompok yang mencintai tradisi. Sedangkan Herodian bersekutu dengan Raja Herodes. Tentu saja Raja Herodes menjalani kehidupan prostitusi, seksualitas, dan kejahatan. Dan rupanya para Herodian itu, para pengikut Herodes yang mengikutinya dan membuat pesta dengannya. Mereka liberal dan mereka bermaksud membuat kombinasi ini bahkan ketika mereka saling bermusuhan. Orang Farisi tidak mendorong memberikan pajak kepada Kaisar. Dan orang-orang Herodian adalah pengikut Kaisar dan pengikut Herodes. Mereka mendorong memberi. Mereka datang kepada Yesus, berpura-pura bahwa mereka hanya mengajukan pertanyaan. Tapi siapa yang bisa menipu Kristus? Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belit-belit digagalkan. Jadi ketika mereka datang untuk bertanya, tentu saja mereka mengatakan dalam pembukaan yang panjang dan itu benar tentang dia. Tapi tipuan mereka tidak menipunya. Jawaban dari pertanyaannya adalah ya atau tidak. Sebuah pertanyaan gaya Amerika, haruskah kita memberi atau tidak? Kristus mengejutkan mereka dengan menjawab tanpa mengatakan berikan atau jangan berikan. Tapi dia berkata pada mereka, berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar dan pada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut dalam ayat ke-17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" "Gambar dan tulisan Kaisar." Kata Yesus pada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang harus kamu berikan." Mendengar itu heranlah mereka, meninggalkan Yesus lalu pergi. Jawaban yang Kristus berikan tidak terduga oleh mereka. Anda mengatakan bahwa jawaban untuk pertanyaan itu adalah ya atau tidak. Tetapi Allah memberikan pernyataan yang penuh dengan makna. Berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Apa maksudnya? Sebenarnya itu adalah pernyataan yang penuh makna seperti Anda katakan. Salah satu artinya adalah harus ada pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik. Karena itu Benar. berikan pada Kaisar hal yang menjadi milik Kaisar dan pada Allah hal yang menjadi milik Allah. Masing-masing tidak saling interferensi dan sebaliknya. Ini salah satu artinya. Sebenarnya ketika otoritas spiritual bersatu dengan otoritas politik, itu memiliki dampak bencana pada kesaksian. Ini terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi di masa depan setelah pengangkatan Benar. dari gereja. Tapi ini juga memiliki arti lain. Seolah-olah dia ingin mengatakan pada mereka, apa yang membawa Kaisar ke saku Anda? Anda tidak memberikan hal dari Allah kepada Allah jika Anda telah memberikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan tanpa kerja kebun anggur yang buruk yang tidak memberi kepada tuan rumah. Buah dari kebun anggur, jika Anda telah memberikan pada Allah haknya, Kaisar tidak akan datang untuk mempermalukanmu. Arti penting ketiga adalah, itu jika apa memiliki gambar Kaisar harus diberikan kepada Kaisar. Kita membawa gambar Allah. Allah telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan ini harus kita pertimbangkan. Kita harus memberikan jiwa kita dan tubuh dan roh kita kepada Allah yang telah menempatkan gambarnya pada kita. Terima kasih Saudara Yosef.
ada pertanyaan lain mulai dari ayat ke-23. Ditampilkan oleh kelompok lain yang disebut Saduki. Dikatakan pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seseorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Begitu pula yang kedua, ketiga, sampai yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Kemudian Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Mohon komentar Anda tentang kelompok kedua ini dan pertanyaan dari mereka. Sebenarnya pertanyaan mereka sepele dan dibangun di atas cerita konyol yang mereka temukan, dan banyak orang yang kita temui keberatan pada ajaran Alkitab yang jelas karena mereka memiliki masalah yang tidak dapat mereka jawab. Mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah mereka. Sebenarnya, jawaban Kristus adalah apa yang harus kita singgahi. Kristus menjawab mereka dengan mengatakan, "Kamu salah tidak mengetahui kitab suci maupun kekuatan Allah." Ada 2 hal yang tidak mereka ketahui. Kaum liberalis itu orang Saduki. Apa yang tidak mereka ketahui? Mereka tidak tahu kitab suci. Saya pikir mereka tahu Alkitab, tapi mereka tidak tahu bahwa itu memiliki otoritas tertinggi. Dan ada banyak orang bahkan hari ini yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi. Ketika Alkitab berbicara, biarkan semua orang diam. Jika Anda mengetahui Alkitab dan Anda tidak menghargainya, maka Anda termasuk dalam kelompok Saduki. Tapi mereka tidak hanya tidak tahu Alkitab, tapi mereka juga tidak tahu kuasa Allah. Allah bisa melakukan segala hal. Allah menegur kejahatan dalam Mazmur 50 dan berkata, "Engkau mengira aku seperti kamu. Seperti engkau yang terbatas dalam pengetahuan dan terbatas dalam kekuatan. Engkau berpikir bahwa Allah juga terbatas. Allah adalah yang terakhir. Allah mampu dalam segalanya." Jadi mereka tidak tahu kitab suci atau kuasa Allah. Tapi lebih dari itu, ayat yang Allah kutip sangat aneh ketika dia membangun ajarannya tentang masa yang sebenarnya. Inilah yang kami sebut inspirasi verbal, inspirasi lisan. Makna masa dari kata kerja itu. Dia tidak mengatakan, "Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub," tapi dia berkata, "Akulah Allah. Aku adalah Allah mereka." Allah bukanlah Allah orang-orang yang ada di sana, dan sekarang mereka pergi dan menghilang. Mereka hidup bersama dia. Mereka hidup bersama dia, semuanya hidup bersama dia. Jadi Allah membangun ajarannya tentang kebangkitan dalam bentuk kata kerja. Aku adalah Allah, bukan aku dulu adalah Allah. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Sekarang kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika seorang pengacara bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Perintah agung manakah dalam hukum Taurat?" Maka dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Dan perintah kedua dia berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 2 perintah itu dari mana hukumnya? Dan mengapa dia menentukan keduanya? Silakan Saudara Yosef. Faktanya, Kristus tidak menjawab pertanyaan ahli Taurat ini. Pertanyaannya mengatakan, "Perintah agung yang mana?" Tetapi dia merangkum baginya semua hukum dalam 2 perintah itu. Di sini Kristus meringkas hukum karena tidak ada yang seperti perintah agung dan perintah yang tidak penting. Itulah sebabnya Kristus menjawabnya berkata, "Kasihilah Allah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama, dan kemudian dia berkata, yang kedua lebih rendah dari itu? Tidak. Yang kedua yang sama seperti itu.
Jadi apa yang dia maksud adalah perintah pertama yang mengatakan kasihlah Allahmu nilainya lebih tinggi dari yang kedua? Tidak. Yang kedua yang sama seperti itu. Pada standar yang sama. Pada standar yang sama. Seolah 10 perintah ada di dua loh, sebuah tablet yang berhubungan dengan Allah dan sebuah tablet yang berhubungan dengan manusia. Kristus merangkum untuk kita semua hukum di dua perintah itu, dan sebenarnya ketika Kristus menjawab jawaban ini, ahli Taurat yang datang untuk bertanya kepadanya senang dengan jawabannya dan berkata kepadanya, kata guru yang baik, kasihlah Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan dan kasihi sesama seperti diri sendiri. Kristus juga senang dengan orang ini menurut apa yang kita baca dalam Markus pasal 12. Dan berkata kepadanya, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Terima kasih Saudara Yosef. Sekarang kami telah menjawab pertanyaan tentang Herodian, tentang Saduki, dan tentang ahli Taurat. Benar. Sekarang saatnya bagi Kristus mengajukan pertanyaan. Ya. Saya akan membaca apa yang diminta Kristus mulai dari ayat 41 dan saya perlu berhenti sejenak untuk bertanya. Silakan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya pada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Namun tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sebuah pertanyaan terbuka dan tidak ada jawaban dari orang Farisi. Apa pendapat Anda tentang Kristus? Mohon terangkan pertanyaan-pertanyaan itu. Izinkan saya katakan mereka mengajukan 3 pertanyaan padanya. Tetapi Kristus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Saya juga ingin memberikan ide tentang pasal-pasal ini secara keseluruhan. Kita sedang membaca tentang 3 perumpamaan yang Kristus katakan. Diikuti oleh 3 pertanyaan itu yang ditanyakan kepada Kristus. Dalam pasal 23, kita akan membaca tentang khotbah sengsara yang dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita akan membaca tentang khotbah di Bukit Zaitun yang terbagi menjadi 3 bagian, seperti yang akan kita lihat pada saat kita mendapatkannya dalam pasal-pasal ini. Di sini saya bisa menyebutnya pertanyaan atas pertanyaan. Mereka peduli pertanyaan doktrinal, keagamaan, pertanyaan dan pertanyaan politik. Tapi saya akan menanyakan Anda pertanyaan yang paling penting. Di manakah kebahagiaan abadi Anda berada? Karena Kristus berkata dalam Yohanes 8, ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu sebabnya dia bertanya pada mereka, apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dirinya? Mereka berkata, anak Daud, dan ini adalah jawaban yang benar. Tapi itu tidak lengkap. Karena ketika Kristus bertanya pada mereka, dan ini adalah sebuah pelajaran besar tentang Kristus, bahwa ada tertulis, seperti ketika dia menjawab setan, itu juga tertulis. Kebanyakan nabi palsu mengatakan ada tertulis, dan menutup dengan itu juga tertulis. Seperti saksi Yehova yang mengambil sebuah ayat mengatakan bahwa Kristus adalah manusia. Aku manusia yang telah mengatakan sebenarnya. Padamu yang saya dengar dari Allah. Ya, dia seorang manusia. Kristus adalah manusia, ya. Tetapi apakah dia hanya seorang manusia? Ada banyak ayat yang menegaskan bahwa Kristus adalah Allah yang bermanifestasi dalam daging. Itu sebabnya jawaban Kristus mengajarkan kita banyak hal. Ada tertulis juga. Jadi pertanyaan dari Kristus, apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapa dia? Mereka berkata padanya, anak Daud. Kemudian Kristus mengajukan pertanyaan. Lalu bagaimana Daud dalam roh memanggil dia Allah dengan mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Daud memanggil dia Allah, jadi bagaimana dia bisa menjadi putranya? Atau dengan pertanyaan yang lebih sederhana, bagaimana dia bisa menjadi Allah Daud dan anak Daud pada waktu bersamaan? Dan pertanyaan yang kita baca dalam Matius 22 telah kita temukan jawabannya dalam Wahyu 22. Apa yang dikatakan Wahyu 22? Wahyu 22 mengatakan, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Bagaimana dia bisa menjadi tunas Daud? Artinya orang yang menciptakan Daud. Lalu menjadi keturunannya? Seperti kita baca yang menurut daging peranakan dari keturunan Daud dan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Kristus memiliki 2 kodrat. Tanpa ini kita tidak bisa mengerti siapa Kristus itu. Kita tidak akan mengerti Alkitab dan itu akan menjadi segala jenis penutup di mata kita. Sampai kita memahami kebenaran ini, Kristus memiliki 2 sifat. Sifat ilahi dan sifat manusia. Dia adalah Allah yang dimanifestasikan dalam daging agar dia mati. Banyak orang akan beritahu Anda ketika Kristus di kayu salib, siapa yang memerintah dunia? Ini adalah jenis ketidaktahuan. Atau pertanyaan lain ketika dia berdoa, Allahku, Allahku, kepada siapa dia berdoa?
Dia sebagai manusia berdoa pada Allah, tetapi apakah Kristus hanya manusia? Atau apakah itu, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Tentu saja kapan gelar ini diberikan kepada Kristus, anak Daud, pembukaan Injil, kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Tetapi bisakah Anda bandingkan untuk kami, anak Daud, anak Abraham, anak manusia, dan anak Allah? Apa maksud gelar tersebut? Ini semua adalah 4 gelar. Dan saya percaya kita memiliki 4 Injil yang berbicara kepada kita tentang 4 gelar tersebut. Anak Daud dalam hubungannya dengan bangsanya, orang-orang Yahudi, Kristus adalah anak Daud dan ini adalah gelar dari Injil Matius. Anak Abraham dalam hubungannya dengan semua bangsa di bumi, di mana dia membawa berkah untuk itu. Dan dalam keturunanmu semua keluarga di bumi akan diberkati. Jadi anak Abraham membawa berkat untuk semua orang di bumi dan ini adalah Injil Markus. Anak manusia dalam hubungannya dengan seluruh umat manusia, dan inilah Injil Lukas yang berbicara pada kita tentang kemanusiaan Kristus. Anak Allah, dan inilah yang kita lihat dalam Injil Yohanes, Kristus dalam hubungannya dengan keilahian, dia adalah anak Allah. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah ada di akhir episode Mari Rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Ketika saya datang kepada Tuhan dengan kejahatan dan dosa, Tuhan memiliki kasih karunia untuk menerima saya. Kita tahu tentang kebangkitan bahwa Dia mengandalkan bentuk kata kerja hal yang membuktikan inspirasi verbal. Bukan aku, akulah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, bukanlah Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Kristus berkata kepada orang Saduki, engkau salah, tidak mengetahui kitab suci. Saya selalu merasa bahwa itu adalah panggilan umum, bahwa kita perlu berusaha mempelajari firman Tuhan dan mencarinya, agar kita tidak terpeleset di belakang ajaran salah dan menjawab orang yang bertanya kepada kita asal-usul harapan yang kita miliki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Allah memberkati. menjagamu. Pemirsa terkasih, citra keabadian telah rusak dalam pikiran orang-orang Saduki. Karena itu keberadaan mereka juga sudah rusak. Jadi deformasi citra keabadian di depan setiap orang tentu akan mempengaruhi hidup dalam terang keabadian. Mereka yang berpikir bahwa keabadian adalah tentang memuaskan kesenangan fisik dan seksual saja, maka gambaran ini pasti akan memimpin mereka ke cara hidup di masa yang sekarang. Bagaimana Anda memandang keabadian adalah apa yang menentukan bagaimana Anda menjalani hidup. Tetapi karena kita menyadari sepenuhnya bahwa keabadian ada di hadirat Allah, dan itu adalah kehadiran yang maha kudus, dan kita akan berada di hadiratnya sementara Dia adalah yang maha kudus, dan tidak akan ada waktu untuk memuaskan kesenangan fisik karena tubuh akan diubah menjadi sebuah tubuh kemuliaan. Hanya satu hal yang akan memenuhi pikiran kita untuk selama-lamanya, yaitu bagaimana hidup kita diisi dengan hadirat Allah yang kudus. Tidak ada ruang sama sekali untuk memuaskan kesenangan fisik dan juga kesenangan seksual. Sama sekali tidak ada dalam keabadian. Jadi kita harus berpikir dengan baik tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita hanya perlu memegang firman Tuhan. Kristus berkata, kamu salah tidak mengetahui kitab suci. Kitab suci apa? Yaitu yang menjelaskan kepada kita sifat Allah yang kudus dalam kekekalan. Ia adalah kitab suci, kitab Allah, Alkitab. Ini memberitahu kita siapa Allah di dalam dirinya sendiri. Siapa Allah dalam sifat-sifatnya, siapa Allah dalam kekudusannya, siapa Allah yang kekal, dan kehadiran seperti apa yang cocok dengan Allah yang kudus, dan orang-orang yang akan hidup di hadiratnya sampai selama-lamanya. Kita akan belajar lagi dari Alkitab, kitab Allah yang agung, dalam episode baru yang akan datang. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.